Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz dari kelas 2 D4 EDA, NRP 3126028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Y2 testing. Jadi di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada penjelasan tentang testing, penjelasan tentang macam-macam testing, penjelasan tentang unit testing, penjelasan tentang functional testing, dan penjelasan tentang acceptance testing. Jadi apa itu testing? Testing itu sebuah pengujian. Testing atau pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Target pengujian dapat bervariasi, mulai dari modul tunggal, sekelompok modul, atau terkait dengan tujuan, penggunaan perilaku atau struktur, atau keseluruhan sistem. Tiga tahap uji dapat dibedakan, yaitu unit testing, integration testing, dan system testing. Kemudian ada development with test, developing with test, yaitu test driven development atau TDD, dan behavior driven development atau BDD adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur kepada sebagai suatu skenario tes sebelum menulis kode, dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Perbedaan antara test driven development TDD dan development driven development BDD yaitu antara lain: yang pertama, BDD berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. BDD juga memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembang dan pengguna. TDD hanya memberi pengembang pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Sedangkan BDD memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerjasama dalam analisis kebutuhan dan terkandung dalam kode sumber sistem. Kapan dan bagaimana tes? Sementara pendekatan pengujian pertama yang dijelaskan di atas masuk akal untuk proyek jangka panjang dan relatif kompleks. Itu bisa berlebihan untuk proyek yang lebih sederhana. Ada beberapa indikator kapan waktu yang tepat. Jadi yang pertama, proyek sudah besar dan kompleks, persyaratan proyek mulai menjadi kompleks, proyek tumbuh terus-menerus, yaitu ada proyek yang dimaksudkan untuk jangka panjang. Kemudian yang terakhir, biaya kegagalan yang terlalu tinggi. Kemudian testing, men-setup lingkungan testing. Jadi Y2 secara resmi mempertahankan integrasi dengan framework untuk testing, yaitu Codeception, yang memungkinkan kita untuk membuat jenis pengujian sebagai berikut, yaitu yang pertama unit, memverifikasi bahwa satu unit code berfungsi seperti yang diharapkan. Terus ada fungsional, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser. Yang ketiga ada acceptance, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Terus ada codeception, sudah diinstal sebelumnya dengan template Y-Basic dan Y-Advanced. Jika kita tidak menggunakan salah satu template ini, codeception dapat diinstal dengan mengeluarkan perintah konsol di bawah ini. Sudah di bawah ini. Kemudian unit testing. Unit testing memverifikasi bahwa satu unit code berfungsi seperti yang diharapkan, artinya dengan parameter input yang berbeda. Pengujian memverifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Unit testing biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji. Pengujian unit dibangun di atas PHP unit dan optional codeception, sehingga disarankan untuk membaca dokumen mereka. Itu dokumennya di bawah ini. Kemudian ada functional testing. Tes fungsional memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes acceptance, tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post dan get, dan kemudian mengeksekusi instance aplikasi langsung dari code. Tes fungsional umumnya lebih cepat daripada tes acceptance dan memberikan data histori kegagalan dengan detail. Pengujian fungsional diimplementasikan dengan bantuan framework Codeception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Itu bisa dilihat di bawah ini kode buat dokumentasinya. Kemudian ada acceptance testing, tes penerimaan memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Aplikasi yang diuji diakses melalui PHP browser atau browser nyata. Dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Pengujian penerimaan diimplementasikan dengan bantuan kerangka Codeception yang memiliki dokumentasi yang bagus tentangnya. Bisa dilihat di bawah ini untuk dokumentasinya. Kemudian ini tugas akan saya jelaskan di video selanjutnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.